Komnas HAM mengungkap 7 hal mengejutkan di balik tragedi maut di Stadion Kanjuruhan. Terungkap sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan laga panas tersebut. Tragedi Kanjuruhan terjadi seusai pertandingan Arema FC melawan Persebaya yang dihelat pada Sabtu 1 Oktober malam. Sebanyak 135 orang meninggal dalam insiden tersebut dan ratusan orang lain terluka. Peristiwa itu terjadi karena kericuhan yang terjadi setelah pertandingan berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persebaya. Penonton berdesakan saat keluar dari Stadion Kanjuruhan setelah dibubarkan aparat. Penonton sempat masuk ke lapangan. Aparat lalu memukul mundur hingga menembakkan gas air mata hingga membuat para penonton berebut keluar dari stadion. Komnas HAM pun mengungkap sejumlah temuannya. Hal ini terkait dengan verifikasi stadion hingga soal gas air mata. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara awalnya menerangkan soal jenis senjata yang digunakan personel Brimob saat tragedi Kanjuruhan, Sabtu, 1 Oktober 2022. BK juga mengatakan personel Sabara turut menembakkan gas air mata. Terkait dengan penembakan gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan, bahwa yang melakukan penembakan gas air mata tidak hanya Brimob, tapi juga personel Sabara, kata BK dalam jumpa pers, Rabu 2 November. Jenis senjata yang digunakan untuk pelontar gas air mata adalah laras licin panjang. Kemudian amunisi yang digunakan selongsong kaliber 37 hingga 38 mm, flashball Super Pro 44 mm, dan anti-riot AGL kaliber 38 mm. Adapun amunisi gas air mata yang digunakan merupakan stok tahun 2019 dan telah expired atau kedaluarsa, tutur BK. BK juga menyampaikan penembakan gas air mata dilakukan tanpa koordinasi dengan Kapolres Malang. BK menyebut penembakan gas air mata dimulai pukul 22.08 waktu Indonesia Barat. Dari pukul 22:08 WIB sampai pukul 22:09 WIB, Brimob 11 kali menembakkan gas air mata ke arah selatan lapangan. Setiap tembakan berisi 1-5 amunisi gas air mata. Aparat kembali menembakkan gas air mata pada pukul 22:11:09 WIB dan pada pukul 22:11 WIB hingga pukul 22:15 WIB diperkirakan ditembakkan 24 kali, ucapnya. Jumlah amunisi yang terlihat dalam video sebanyak 30 amunisi yang bersumber dari 10 tembakan. Kemudian, diperkirakan gas air mata ditembakkan di dalam stadion dalam peristiwa ini sebanyak 45 kali, lanjut BK. BK mengatakan dari 45 total tembakan, 27 tembakan gas air mata terlihat dalam video. Sementara 18 tembakan lainnya terkonfirmasi lewat suara. Komnas HAM juga menyatakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tak menjelaskan larangan FIFA dalam kerja sama dengan Polri. Kami menemukan ada pelanggaran regulasi FIFA dan PSSI regulasi FIFA dan PSSI dalam perjanjian kerjasama, PKS, antara PSSI dengan Polri, kata BK. Kerjasama yang dimaksud Komnas HAM ialah terkait pengamanan pertandingan yang melibatkan personel Polri. BK mengatakan kerja sama tersebut diinisiasi PSSI. Namun, dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tak memberi penjelasan detail kepada Polri. Dalam penyusunan perjanjian kerjasama, PSSI tak menjelaskan aturan-aturan FIFA secara spesifik termasuk penggunaan gas air mata sebagaimana regulasi pasal 19 aturan FIFA tentang Stadium Safety and Regulation, kata dia. Jadi ketika penyusunan PKS, PSSI tak menjelaskan apa yang dilarang, apa yang boleh, jadi hanya disandingkan saja, kemudian selesai, tambahnya. Temuan faktual kelima ialah terkait kelayakan Stadion Kanjuruhan untuk pertandingan. Stadion ini terakhir kali diverifikasi pada 2 tahun lalu. Verifikasi Stadion Kanjuruhan dilakukan pada Februari 2020, dilakukan PT LIB, dengan status, Stadion Kanjuruhan tak memiliki dokumen sertifikat stadion, rencana evakuasi, ground rule, surat ketersediaan lapangan, katanya. Komnas HAM juga mengungkapkan kondisi korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan.
Korban tragedi Kanjuruhan berjumlah 135 orang. Korban meninggal dunia berjumlah 135 orang, di mana 4 orang diantaranya meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dengan kondisi kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar Malang, ungkap BK. BK mengatakan rata-rata korban mengalami gangguan pernapasan. Ada juga yang wajahnya memar karena gas air mata mengenai wajahnya. Sebagian besar korban mengalami gangguan pernapasan dan ditemukan ada memar di paru-paru akibat trauma atau benturan. Selain itu wajah korban ada tanda-tanda bekas gas air mata berupa wajah memerah atau membiru, dan mata yang merah berair, jelasnya. Ada juga korban Kanjuruhan mengalami patah tulang. Tak hanya itu, salah satu korban ada yang kepalanya retak dan meninggal dunia. Sejumlah korban juga mengalami patah tulang dan lebam-lebam, serta kondisi patah tulang fraktur, dislokasi, mata bengkak, merah kehitaman dan berair yang diduga akibat gas air mata, nyeri dada atau sesak, dan juga nyeri otot atau trauma otot, tuturnya. Kondisi korban meninggal hampir semuanya dalam kondisi yang sama, yaitu wajah kebiruan kehitaman dan bengkak. Selain itu juga ada salah satu korban meninggal yang juga alami retak di kepala, lanjut BK. BK pun menjelaskan total terdapat 32 titik CCTV di Stadion Kanjuruhan. Namun CCTV yang mengarah ke area parkir merupakan CCTV yang baru dipasang. Total CCTV Stadion Kanjuruhan berjumlah 32 titik, CCTV titik 16 yang mengarah ke area parkir baru dipasang Jumat, 30 September 2022. Jadi khusus titik 16 baru dipasang pada Jumat, 30 September 2022, ujar BK saat konvers di kantornya, Rabu, 2 November 2022. BK menuturkan, setelah pemasangan, pengaturan IT pada CCTV masih dalam bentuk factory setting. Sehingga hal ini menyebabkan data CCTV masih berubah-ubah. Bahwa setelah pemasangan CCTV tersebut pengaturan IT masih dalam bentuk factory setting, jadi belum menjadi statis sehingga pengaturan IT masih dapat berubah-ubah atau dinamis sehingga pada saat pertandingan ini yang kemudian ada beberapa isu, tuturnya. Menurut BK, hal ini mengakibatkan CCTV yang mengarah ke area parkir ini tidak dapat merekam gambar pada beberapa waktu. Oleh sebab itu, BK memastikan data CCTV tidak dihapus. Akibat belum dilakukannya IP address, CCTV di titik 16 tersebut tidak dapat merekam gambar di sejumlah waktu, sehubungan dengan matinya NPR yang disebabkan perubahan IP address secara otomatis, ujar BK. Jadi, akibat aturan IP yang masih dinamis itu karena pengaturannya belum statis, sehingga ada beberapa waktu yang tidak terekam. Itu bukan dihapus. Kemarin kan ada isu dihapus. Karena memang pengaturan settingnya masih dinamis, berubah-ubah, sambungnya. Komnas HAM juga mengungkapkan sebelum pertandingan Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan digelar, ada diskusi antara PT LIB dan Indosiar selaku broadcaster. Pihak Indosiar mengeluh takut kehilangan sponsor sehingga menolak pergantian jadwal pertandingan. Dinamika jadwal pertandingan Arema FC dan Persebaya. Pada tanggal 13 September 2022, Kapolres mengirimkan surat secara resmi kepada pelaksana yang juga ditembuskan kepada Ketua PSSI. Jadi, selain kepada Panpel, Kapolres juga mengirim surat ditembuskan kepada Ketua PSSI, meminta agar jadwal pertandingan dimajukan ke pukul 15.30 WIB dengan pertimbangan keamanan, jelas BK. Pada tanggal 13 September 2022, PT LIB berkomunikasi dengan pihak Indosiar melalui pesan WhatsApp terkait surat perubahan kick-off dari Polres Malang. Jadi ada diskusi antara LIB dengan Indosiar terkait permintaan perubahan jadwal dari Polres Malang, lanjutnya. BK mengatakan Indosiar mengeluh pertandingan Super Big Match tidak lagi tayang saat prime time sehingga berpotensi kehilangan sponsor. Indosiar lalu bersikeras menawarkan kick-off tetap dilakukan malam hari. Fakta komunikasi tersebut, pihak Indosiar merespons bahwa perubahan jadwal ini membuat pihak broadcaster kesulitan. Para sponsor mengeluh karena laga Super Big Match, salah satunya Arema FC dan Persebaya,
tidak lagi tayang di prime time dan berpotensi kehilangan sponsor. Pihak broadcaster tetap berpendirian bahwa pertandingan harus dilangsungkan pada malam hari, menawarkan kick-off dari pukul 20 WIB ke pukul 19.30 WIB tapi tetap di Malang. Tawaran dari broadcaster seperti itu, jelasnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bagikan video ini.